Meski masih dalam perawatan, polisi sudah melakukan cek urin terhadap sopir dan kernet bus yang kecelakaan tunggal. Dari hasil tes urin, sopir dan kernet bus dipastikan negatif narkoba. Kernet dan sopir bus yang kecelakaan tunggal di Kota Padang Panjang, Sumatera Barat masih menjalani perawatan di RSUD. Sopir dirawat karena trauma berat di bagian kepala sehingga belum bisa dimintai keterangan penyelidikan penyebab kecelakaan. Saat ini 23 korban selamat menjalani perawatan di Rumah Sakit YRC dan RSUD Kota Padang Panjang. Untuk korban meninggal, 8 jenazah telah diambil pihak keluarga, sementara 4 jenazah lain dipindahkan ke Rumah Sakit Bayangkara. Kemudian sudah kita amankan sopir, saat ini masih kondisi kritis karena masih dirawat, dan kernetnya sudah kami laksanakan pengecekan urin dan hasilnya negatif mengandung narkoba. Pasca kecelakaan tunggal bus antar lintas Sumatera ALS yang menewaskan 12 orang, tim DVI Polda Sumatera Barat berhasil mengidentifikasi seluruh korban meninggal. Kemarin tim DVI Polda Sumbar mengidentifikasi seluruh korban meninggal laka bus ALS, yakni dengan identifikasi sidik jari dan berdasarkan data dari pihak keluarga. Sebelumnya Polda Sumbar kesulitan mengidentifikasi 2 dari 12 korban karena kondisi jenazah yang sulit dikenali. Polda Sumbar sudah mendirikan posko DVI di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padang Panjang. Nah, yang 2 lagi itu anak-anak, karena sebentar ini dari pihak keluarga sudah melaporkan ada yang anak dan orang tuanya yang menjadi korban, jadi teridentifikasi melalui medis dan data sekundernya. Jadi sudah ke-12 jenazah yang masuk ke RSUD sudah teridentifikasi semua. Dan untuk mengetahui informasi terkini kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV Rio Johannes di RSUD Kota Padang Panjang, Sumatera Barat. Rio, untuk saat ini apakah seluruh jenazah sudah dapat diidentifikasi dan telah diambil oleh pihak keluarga? Ya, Juno dan juga saudara, untuk 12 korban meninggal akibat kecelakaan tunggal bus ALS di Kota Padang Panjang, itu dari 12 itu 8 jenazah itu sudah diambil pihak keluarga sejak tadi malam hingga Rabu dini hari, itu semuanya sudah diambil pihak keluarga, dibawa ke Sumatera Utara. Sementara 4 sisanya itu dibawa ke Kota Padang, tepatnya ke Rumah Sakit Bayangkara Padang, karena mereka dirujuk ke sana karena di rumah sakit yang ada di Kota Padang Panjang ini tidak ada fasilitas untuk penyimpanan jenazah. Dalam hal ini adalah lemari pendingin untuk penyimpanan, sehingganya 4 jenazah sisa yang belum dijemput oleh pihak keluarga ini dibawa ke Kota Padang untuk penyimpanannya. Demikian, Juno. Ya Rio, untuk saat ini bagaimana juga dengan perawatan terutama kondisi korban yang saat ini mengalami luka-luka? Ya, untuk perawatan korban yang mengalami luka, dari data sebelumnya ada 23 orang yang mengalami luka-luka, sisanya saat ini hingga Rabu siang ini ada 16 orang, di mana 16 diantaranya itu dirawat di Rumah Sakit RSUD Kota Padang Panjang, sementara 3 sisanya itu dirujuk ke Rumah Sakit Jamil Padang. Dan di 16 orang yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padang Panjang ini, 2 diantaranya dalam kondisi yang berat, dalam kategori berat, di mana 1 di antara 2 orang itu merupakan sopir yang membawa bus ALS ke sini. Rencananya dari pihak rumah sakit sendiri, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padang Panjang itu menyatakan akan merujuk sopir ini ke rumah sakit yang ada di Padang. Dalam hal ini hari itu jadi jalur untuk rumah sakit rujukan, karena korban sendiri mengalami luka atau trauma yang cukup berat di bagian kepala. Ya Rio, atas kejadian ini ada 12 orang meninggal dunia dan saat ini polisi telah memeriksa tes urin terhadap sang sopir yaitu negatif. Lalu seperti apa penyelidikan sementara terkait dengan penyebab kecelakaan, Rio? Ya, terkait penyebab pasti dari kecelakaan ini saat ini memang pihak kepolisian masih melakukan olah TKP seperti yang terlihat di belakang saya. Ini tim dari KNKT juga Korlantas Mabes Polri sedang melakukan olah TKP tempat kejadian. Di belakang saya ini lagi perekaman kondisi terakhir bus yang mengalami kecelakaan pada Selasa pagi kemarin. Di beberapa titik juga dilakukan perekaman menggunakan alat PAA, analisis kecelakaan, aksiden, itu digunakan dalam
proses olah TKP pada siang hari ini. Dan di sini juga selain dari KNKT dan juga Korlantas Mabes Polri juga dihadiri oleh pihak dari Jasa Harja dalam proses olah TKP siang ini. Dan untuk sementara memang dari Dirlantas Polda Sumbar menyatakan nantinya baru bisa menyampaikan hasil dari olah TKP ini setelah proses ini semuanya selesai dilaksanakan. Demikian, Juno. Baik, kita nantikan bagaimana olah TKP dan juga pengusutan tuntas dari Traffic Analysis Accident yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Terima kasih atas laporan Anda, Jurnalis Kompas TV Rio Johannes dari Padang, Sumatera Barat. Dan saudara, Ditlantas Polda Sumatera Barat menggelar olah TKP untuk menyelidiki penyebab terjadinya kecelakaan tunggal bus antar lintas Sumatera yang menewaskan 12 orang. Dugaan sementara kecelakaan terjadi karena rem bus bermasalah. Setelah memindahkan badan bus antar lintas Sumatera, Ditlantas Polda Sumatera Barat bersama unit Laka Lantas Polres Padang Panjang melakukan olah TKP untuk memastikan penyebab terjadinya kecelakaan. Olah TKP dilakukan dengan menurunkan tim Traffic Accident Analysis. Selain olah TKP, untuk memastikan penyebab kecelakaan, polisi juga akan melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi serta sopir dan kernet bus. Ya, kalau olah TKP kita masih proses, dilaksanakan oleh tim TAA namanya Traffic Accident Analysis. Ini kita sedang dalam proses. Untuk sopir dan kerennya kondisinya alhamdulillah hanya luka-luka ya, sehingga masih dirawat secara intensif di rumah sakit. Belum bisa diperiksa berarti ya? Untuk sementara ini kita prioritaskan untuk penyembuhan dulu dari luka-lukanya, baru nanti kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut. Polisi mengungkap dugaan sementara kecelakaan karena rem bus bermasalah. Bus tujuan Medan ke Bekasi ini mengalami kecelakaan tunggal di kota Padang Panjang Selasa pagi. 12 korban jiwa dalam kecelakaan ini diantaranya 6 penumpang laki-laki, 5 penumpang perempuan, dan 1 penumpang anak-anak. Polda Sumbar masih menyelidiki penyebab pasti peristiwa tragis ini. Ini tujuan dari Medan ke Bekasi via Padang. TKP depan terminal Bukit Sulungan Padang Panjang. Untuk penyebab ini sementara masih olah TKP oleh tim TAA Polda Sumbar bersama Korlantas. Kecelakaan maut bus antar lintas Sumatera ini berawal saat bus berangkat dari Medan dengan tujuan Bekasi, Jawa Barat. Pada Selasa dini hari, bus sempat mengalami gangguan dan berganti sopir di area Bukit Tinggi sebelum melanjutkan perjalanan. Namun, saat memasuki kawasan Bukit Sarungan, Padang Panjang sekitar pukul 8 pagi, bus ALS ini melaju cepat hingga menghantam tembok dan terguling. Sebelumnya, petugas sempat kesulitan saat melakukan proses evakuasi korban karena badan bus yang terguling dan menghantam tembok. Alat berat dikerahkan untuk mempermudah evakuasi korban. Korban yang berhasil dievakuasi langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Padang Panjang dan Yarsi Padang Panjang. Dalam kecelakaan ini, 12 orang tewas dan 23 orang terluka. Tim Liputan, Kompas TV.